Kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat mencatat, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Tidak ada satu orang pun yang mau melewati lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut dalam perjalanan hidupnya. Tapi kadangkala justru itulah jalur perjalanan hidup yang harus kita lalui. Seringkali kita tidak bisa memahami mengapa Tuhan justru seperti membimbing kita untuk berjalan melaluinya. Yang pertama, pastikan saja tangan kita masih terus menggenggam tangan Tuhan. Percayalah, yang membuat hidup kita jadi berbeda dan serasa ada di sorga adalah karena adanya realita hadirat Tuhan dalam hidup kita. Selama kita terus alami adanya realita Tuhan yang terus mencengkram batin kita, percayalah, perjalanan lembah kekelaman tersebut tidak akan membuat kita jadi takut. Bahkan dapat dikatakan, kalaupun kita harus berjalan melalui dasar neraka, kita tidak akan menyadarinya. Karena selama realita Tuhan mencengkram batin kita, itulah surga yang sesungguhnya. Surga adalah suatu suasana dan tempat di mana Tuhan itu nyata dan mencengkeram keberadaan kita. Tempat rohani yang selama ini disebut surga, sesungguhnya jadi kehilangan arti kala Tuhan melangkah keluar dari surga itu. Surga bukanlah tempat Tuhan tinggal. Surga ada di dalam Tuhan. Jadi, di mana ada realita Tuhan, disitulah surga. Yang kedua, pastikan saja kita tetap hidup dalam pengharapan yang tetap tertuju kepadanya. Perjalanan melewati lembah kekelaman maupun lembah ratapan adalah merupakan suatu proses. Sama seperti ketika kita ingin bepergian dari satu kota ke kota berikutnya dan harus melewati suatu pegunungan yang jalannya berliku. Kita tidak bisa begitu saja melewatkan atau men-skip dari jalur tersebut. Mau tidak mau, kita harus menjalani jalan yang berliku tersebut. Seringkali ada suatu proses atau langkah-langkah lahiriah yang harus kita lalui sebelum suatu permasalahan dapat dikatakan selesai. Kita mempercayai mujizat dan kita meyakini bahwa kedaulatan tangan Tuhan masih tetap berlaku. Tapi terkadang tetap saja wujud manifestasi mujizat tersebut tetap harus melewati suatu proses yang terkadang memakan waktu. Tidak terjadi begitu saja, tidak secepat seseorang menjentikkan jari jemarinya. Disinilah dibutuhkan bekerjanya kuasa pengharapan dalam hidup orang yang bersangkutan. Ibrani 6 ayat 19, Ibrani 10 ayat yang ke-23, dan Ibrani 10 ayat 36 sampai 39. Yang pasti, dalam kedaulatannya, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan munculnya suatu permasalahan yang melebihi kekuatan kita. Dalam kesetiaannya, Dia akan terus menguatkan kita dalam melewati apa yang harus kita lewati. Dan Dia sudah menyediakan jalan keluar dari semua permasalahan tersebut. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Jangan pernah terjebak dalam tipu muslihat iblis yang selalu berniat membuat kita jadi meragukan kasih, penjagaan, dan pemeliharaan Bapa atas hidup kita. 1 Petrus 5 ayat 6-11 dan Efesus 6 ayat 10-18. Tidak peduli apapun fakta negatif yang masih harus kita lalui, tetap jagai aspek pengharapan dalam kehidupan kita. Aspek pengharapan itulah yang akan bisa terus menjaga dimensi iman dan kasih kita kepadanya agar dapat terus berkobar meski kelihatannya Tuhan belum juga bertindak, walau sudah ada banyak doa yang dinaikkan kepadanya. Yang ketiga, pastikan kita tetap menjagai dan mengarahkan aspek pikiran yang kita miliki untuk tetap tertuju hanya kepadanya. Saya mendapati aspek pikiran ini akan terus menjadi medan peperangan. Jika pikiran kita berhasil diarahkan oleh iblis untuk mulai berfokus kepada berbagai fakta negatif yang ada di sekitar hidup kita, maka artinya iblis sedang mulai memenangkan peperangan rohani yang ada. Itu sebabnya
Paulus menegaskan untuk kita terus menjagai aspek pikiran dalam hidup kita dengan cara mendisiplin pikiran tersebut. Filipi 4 ayat yang ke-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup mencatat, "Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta keindahan dan kebaikan dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita." Dengan kita terus mendisiplin pikiran, sesuatu yang ilahi bakal terus menyertai dan terjadi dalam hidup kita. Mazmur 84 ayat 5-6 dalam terjemahan firman Allah yang hidup mencatat, "Berbahagialah orang yang kuat di dalam Tuhan, yang berhasrat mengikuti langkah-langkahmu." Pada waktu mereka berjalan melalui lembah ratapan, lembah itu akan berubah menjadi tempat mata air dengan kolam-kolam yang penuh berkat dan kesegaran setelah turunnya hujan. Teruslah melangkah bersamanya. Lanjutkan perjalanan hidupmu hingga engkau kembali menemukan ada padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Karena memang Dia adalah gembala jiwamu. Amin.